Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang budiman, kembali lagi ketemu bersama saya Cesar dalam channel dakwah Masjid Al-Azhar BTN Pengau Permai. Dalam episode kali ini kita akan membacakan ta'lim tentang fadilah Al-Quran mengenai pentingnya ketakwaan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan, Rasulullah SAW sabdakan dan saya membacakan. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan share. Dan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar mereka senantiasa mendapatkan berita yang terupdate dari channel Masjid Al-Azhar BTN Pengau Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir habis tadi keluar. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, wasiatilah saya. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya takwa adalah pangkal dari semua urusan. Saya berkata, Ya Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya. Beliau bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia adalah nur bagimu di dunia dan simpananmu di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Faedah: sesungguhnya takwa adalah pangkal segala urusan. Hal yang terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bermaksiat kepadanya dan tidak akan ada kesempitan yang menimpanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan dan ia akan diberi rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Ketika sudah mengetahui tentang nur tilawat Al-Quran dari riwayat terdahulu di dalam Saraiyah dari kitab Marifatullah Sahabat, Syekh Abu Nuaim rahmatullah alaihi menyatakan bahwa Sayyidina Basid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rumah-rumah yang di dalamnya terdapat tilawat Al-Quran akan terlihat bersinar bagi para penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang terlihat bersinar bagi penduduk bumi. Hadis ini telah diringkas dari kitab At-Targhib dan yang lain sebagai ringkasan dari sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahmatullah alaih dan yang lain. Mula Al-Karim rahmatullah alaih telah merincinya dan Imam Suyuti rahmatullah alaih sedikit meringkasnya. Meskipun bagian hadis di atas telah mencukupi keperluan risalah ini, seluruh hadis tersebut mengandung banyak hal penting dan bermanfaat. Oleh karena itu maksud seluruh hadis di atas akan dijelaskan di bawah ini. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan, saya bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyakkah kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab 100 saifah atau lembaran-lembaran dari 4 kitab suci. 50 saifah diturunkan kepada Nabi Sid alaihissalam, 30 saifah kepada Nabi Idris alaihissalam, 10 saifah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, 10 saifah kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum Taurat diturunkan kepadanya. Dan setelah saifah-saifah itu ada 4 kitab suci yang diturunkan, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran.
Saya bertanya lagi, apakah kandungan saifah-saifah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau menjawab berisi tamsil. Misalnya, wahai kamu raja yang kuat dan angkuh, aku tidak melantikmu untuk mengumpulkan harta, tetapi aku melantikmu untuk mencegah sampainya doa orang yang dizalimi kepadaku. Kamulah yang harus lebih dulu memperbaikinya. Karena aku tidak menolak doa orang yang dizalimi meskipun itu doa orang kafir. Aku tidak menolak doa orang yang dizalimi meskipun itu doa orang kafir. Hamba penulis yang hina ini menyatakan jika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengangkat seorang sahabat sebagai pejabat, maka beliau dengan penuh perhatian akan menambahkan di dalam nasihatnya, wattaqi da'watal maslumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijaba. Takutlah doa orang yang teraniaya, sesungguhnya antara ia dengan Allah tidak ada hijab. Di dalam sebuah syair Parsi disebutkan, berhati-hatilah dengan doa buruk orang yang teraniaya. Jika mereka berdoa, penerimaan Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan mereka. Disebutkan juga ada di dalam saifah-saifah tersebut bahwa orang yang berakal sehat harus membagi waktunya menjadi 3 bagian selama akalnya normal, yaitu 1 beribadah kepada Tuhannya, 2 menghisap dirinya berapa banyak keburukan atau kebaikan yang telah ia lakukan, dan 3 mencari penghasilan yang halal. Seorang yang berakal juga harus menjaga waktunya, memperbaiki keadaan dirinya dan menjaga lidahnya dari pembicaraan yang sia-sia. Orang yang selalu menghisap setiap ucapannya, lidahnya akan mengurangi bicara sia-sia. Orang yang berakal juga tidak akan berpergian kecuali untuk 3 tujuan, yaitu mencari bekal akhirat, mencari nafkah sekedarnya, dan bersantai yang dibolehkan oleh agama. Alhamdulillah, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi telah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SAW tentang fadilah Al-Qur'an. Semoga apa yang telah kita dengarkan ini ada kesan dalam hati kita. Kita siap mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang belum sempat mendengarkannya. Untuk sempurna ini kita sempurnakan doa kepada majelis. Subhanallah di subhanakallah wa bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang pentingnya ketakwaan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan, Rasulullah SAW sabdakan, saya yang membacakan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share. Jangan lupa pula lagi untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar bisa senantiasa mendapatkan info-info yang terupdate dari channel Masjid Al Azhar BTN Tengau Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.